Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila di sini, dan kali ini kita akan membahas dinamika kependudukan di Indonesia. Tahukah kalian apa definisi dari kata penduduk? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk warga negara Indonesia sendiri adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, keturunan Indonesia, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, dan Indonesia menempati peringkat 4 jumlah penduduk terbanyak di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berikut adalah data yang dikutip dari Wikipedia. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya disebut dengan dinamika penduduk. Penduduk yang dinamis selalu mengalami sebuah perubahan. Nah, perubahan ini dilihat dari pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang semakin meningkat tersebut menjadi permasalahan bagi negara Indonesia. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut, perlu adanya suatu upaya, dan pemerintah Indonesia tengah mengembangkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, upayanya antara lain yang pertama, penentuan batas terendah usia perkawinan pertama. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 revisi, itu usia minimal perkawinan pertama itu di 19 tahun, baik itu bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Namun, menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, itu menentukan batas minimal bagi perempuan itu usia 21 tahun dan bagi laki-laki usia 25 tahun. Upaya yang kedua yaitu meluncurkan program keluarga berencana dengan slogan 2 anak cukup. Jadi pemerintah itu menganjurkan satu keluarga itu hanya memiliki maksimal 2 orang anak. Kemudian upaya selanjutnya yaitu penambahan jumlah dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, dengan tujuan menambah usia anak sekolah. Jadi anak di bawah 19 tahun itu disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar. Fenomena dinamika kependudukan tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Faktor alami yaitu fenomena dinamika kependudukan yang terjadi secara alamiah, yaitu contohnya mencakup faktor kelahiran atau natalitas dan faktor kematian atau mortalitas. Nah, sedangkan faktor non-alaminya yaitu berupa perpindahan penduduk atau bisa juga disebut dengan migrasi. Untuk pertumbuhan penduduk sendiri dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami, yang kedua pertumbuhan penduduk total, yang ketiga pertumbuhan penduduk geometri, dan yang keempat pertumbuhan penduduk eksponensial. Untuk penjabaran lebih lanjutnya tentang faktor dinamika kependudukan
dan macam-macam pertumbuhan penduduk akan kita ulas di video lanjutan. Terima kasih telah belajar bersama saya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.